Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radatnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di program Jejak Langkah. Kali ini adalah episode yang keempat. Ini adalah program di dalam channel kita yang melakukan kajian-kajian terkait dengan peradaban manusia di muka bumi ini dari berbagai bangsa, berbagai tokoh, dan kemudian keteladanan para nabi dan rasul. Kita sudah melakukan kajian selama 3 episode. Di episode keempat ini kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang Bani Israel yang hari-hari ini sedang mengalami konflik dengan bangsa Palestina. Program Jejak Langkah ini akan muncul setiap hari Senin. Di awal saja kemarin kita melakukan kajian setiap hari, tetapi sejak hari ini maka setiap seminggu sekali di hari Senin kita akan memiliki tayangan Jejak Langkah. Sedangkan yang hari Rabu dan hari Jumat seperti biasanya kita memiliki program yang berbeda, yaitu program Islam Futuristik yang melakukan kajian-kajian secara sains dan teknologi. Sedangkan di hari Jumatnya adalah kajian cangkir tasawuf yang akan lebih fokus kepada kajian-kajian ketauhidan. Oke, itu diperlukan supaya kita bisa memahami Islam ini dalam berbagai sudut pandang, ya, memiliki kekayaan sudut pandang sehingga kita menjadi proporsional di dalam beragama, di dalam menyikapi berbagai macam peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ya, supaya kita tidak terjebak kepada satu sudut pandang saja yang membuat kita menjadi fanatik dan menjadi sempit di dalam beragama ini. Padahal Islam mengajarkan cara beragama yang sangat masuk akal, yang rasional, yang kemudian menyebabkan sudut pandangnya menjadi sangat luas, rahmat bagi seluruh alam. Sahabat sekalian, di episode yang keempat ini kita akan melanjutkan meninjau tentang konflik yang terjadi di kawasan Palestina antara bangsa Israel dengan bangsa Palestina yang kita sudah melakukan kajiannya selama 3 episode dan melihat sejarahnya, akar masalahnya sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, hari ini kita akan fokus kepada satu materi atau tema terkait dengan istilah-istilah yang perlu diklarifikasi. Ada beberapa istilah terkait dengan Bani Israel atau bangsa Israel ini yang kadang-kadang menjadi rancu. Di antaranya adalah terkait dengan istilah Bani Israel, kemudian bangsa Yahudi, kemudian ada lagi istilahnya Zionis, ya, ada istilah ahli kitab. Nah, itu kalau kita lihat dari berbagai kajian yang ada di sekitar kita, seringkali rancu dan campur aduk sehingga kita ini tidak bisa memberikan atau membangun sikap yang proporsional terhadap masalah yang sedang terjadi. Karena itu kita bisa melihat ini di dalam Al-Quran, ya, kita selalu merujuk kepada teks-teks yang ada di dalam Al-Quran dan kemudian kita kaitkan dengan realitas yang terjadi di sekitar kita terkait dalam konteks ini adalah catatan-catatan sejarah yang menyertainya. Yang pertama, kita melihat di dalam surat Al-Maidah ayat 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum itsnai asyara naqiba. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang bercerita tentang Bani Israel, ya, menggunakan istilah Bani Israel. Ada lebih dari 50 ayat di dalam Al-Quran yang mengutip nama, ya, Bani Israel itu. Siapakah Bani Israel itu? Bani Israel, ya, jadi ketika Al-Quran menggunakan istilah Bani Israel,
maka itu menyebut kepada sekelompok manusia, suku, bangsa, dan sekarang sudah menjadi bangsa. Dikarenakan berkembang terus, ini adalah keturunan dari Nabi Yakub yang memiliki nama alias Israel. Sehingga keturunan dari Nabi Yakub yang 12 orang itu disebut sebagai Bani Israel, anak-anak dari Yakub, dan kemudian menurunkan anak cucu, ya, beranak pinak sampai sekarang membentuk satu jumlah kelompok manusia yang besar sehingga disebut sebagai bangsa. Jadi ketika Al-Quran menyebut Bani Israel, itu kaitannya adalah dengan kelompok manusia atau bangsa itu. Tidak secara khusus menyebut agamanya misalnya. Tidak secara khusus menyebut karakter-karakter peradaban dan budayanya. Tetapi lebih menunjuk kepada keturunan dari Yakub. Nah, ayat ini surat Al-Maidah ayat 12 ini dengan sangat jelas menggambarkan bahwa mereka itu, Bani Israel itu adalah sebuah kelompok bangsa dan kemudian Allah memilih 12 ya pemimpin di antara mereka terkait dengan suku-suku yang ada di Bani Israel itu. Ya, ini sudah kita bahas di episode-episode yang lalu bahwa putra dari anak-anak dari Nabi Yakub itu ada 12. Di antaranya adalah Nabi Yusuf, kemudian ada Benyamin, kemudian ada lagi Lewi, ada Yehuda dan sebagainya dan itu membentuk 12 suku. Ya, ini diceritakan secara gamblang di dalam ayat ini, Al-Maidah ayat 12, Allah memilih pemimpin-pemimpin di antara mereka sebagai kepala sukunya. Jadi ini istilah yang pertama yang banyak bertebaran di dalam Al-Quran, kisah tentang bangsa yang disebut Bani Israel itu dengan segala macam karakternya yang merujuk kepada keturunan Nabi Yakub. Istilah yang kedua adalah istilah Yahudi. Nah, ini seringkali rancu antara Bani Israel dengan Yahudi. Ketika Al-Quran menggunakan istilah Yahudi, maka itu menunjuk juga kepada bangsa, tetapi sekaligus menunjuk kepada agama. Kita sudah pernah menyinggung di episode yang lalu bahwa istilah Yahudi ini baru muncul setelah Nabi Musa wafat. Ketika Nabi Musa masih hidup itu tidak ada istilah atau sebutan Yahudi terhadap Nabi Musa pun. Itu tidak ada. Sebutannya adalah Bani Israel. Istilah Yahudi ini muncul setelah Nabi Musa wafat, kemudian Bani Israel bisa masuk ke Palestina dipimpin oleh murid dari Nabi Musa yang namanya Yusak bin Nun itu, dan kemudian beliau meninggal dan dilanjutkanlah dipimpin oleh 12 ya kepala suku itu. Maka berkembanglah, beranak pinaklah 12 suku dari Bani Israel itu. Nah, salah satunya yang paling dominan, mayoritas, itu adalah anak dari Yehuda. Keturunan dari Yehuda yang kemudian disebut sebagai Yahudi. Jadi istilah ini adalah muncul belakangan setelah Bani Israel. Kalau kita memahami makna Yahudi sebagai kelompok, ya, kelompok orang atau bahkan kemudian menjadi bangsa, maka dia menjadi subordinat atau sebagian dari Bani Israel. Jadi sebetulnya tidak identik betul Yahudi dengan Bani Israel itu. Sejarahnya adalah Bani Israel muncul dalam 12 suku dan salah satu sukunya keturunan Yehuda disebut sebagai Yahudi. Nah, tetapi dikarenakan ini beranak pinak sangat dominan dan mayoritas, maka kemudian dinisbatkan kepada Bani Israel itu. Seakan-akan Yahudi itu sama dengan Bani Israel. Padahal pemahamannya adalah Yahudi adalah bagian dari Bani Israel. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, istilah Yahudi ternyata juga digunakan untuk menyebut agama yang dianut oleh kalangan Bani Israel itu, agama Yahudi. Tetapi yang menarik, agama Yahudi ini juga tidak muncul di zamannya Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu tidak ada istilah menyebut agamanya Nabi Musa sebagai agama Yahudi.
istilah agama Yahudi itu muncul seiring dengan istilah Yahudi sebagai bangsa tadi, ya, yang mewakili seakan-akan mewakili Bani Israel. Orang-orang Yahudi, keturunan dari Yehuda, suku yang mayoritas itu, yang mereka kemudian melakukan praktek, ya, beragama mengikuti apa yang dulu diajarkan oleh Nabi Musa, itu kemudian disebut beragama Yahudi. Tetapi ternyata di masa itu terjadi segala macam penyimpangan yang ini dikritik oleh Al-Quran. Bahwa agama Nabi Musa yang dulu murni itu kemudian oleh para pemimpin-pemimpin agama di kalangan Yahudi itu ditambahi, dikurangi, disembunyikan sebagian, dan seterusnya. Dan itu kemudian disebut sebagai agama Yahudi. Jadi istilah Yahudi itu memiliki makna kelompok manusia yang bisa disebut sebagai bangsa sekaligus agama. Nah, ini menjadi menyatu, ya, terjadi semacam kombinasi bahwa sebutan Yahudi itu langsung menunjuk kepada agama yang dianut oleh bangsa Yahudi. Karena memang pada prakteknya orang yang di luar keturunan Yahudi itu tidak bisa menganut agama Yahudi itu. Nah, keturunan Yahudi itu sendiri memiliki beberapa tingkatan. Yang paling murni adalah kalau bapak dan ibunya, kedua orang tuanya adalah dari bangsa Yahudi. Yang kedua, salah satu, ya, ini lebih rendah tingkatannya, bisa bapaknya Yahudi, ibunya non-Yahudi, atau sebaliknya, ibunya yang Yahudi, bapaknya yang non-Yahudi. Atau yang ketiga, ini terjadi asimilasi yang lebih jauh lagi. Sudah menikahnya, sudah campur-campur dengan berbagai macam bangsa, tetapi dia kemudian masih dianggap sebagai ada darah Yahudinya dan kemudian mengikuti atau menjalankan tradisi Yahudi. Jadi ada 3 level itu. Oke, sahabat sekalian, menarik di dalam Al-Quran diceritakan bahwa agama Yahudi itu adalah agamanya Bani Israel, bukan agamanya Nabi Musa sesungguhnya. Karena kalau agamanya Nabi Musa itu diceritakan oleh Al-Quran sebagai agama yang mengikuti agama Ibrahim juga, keturunan dari Nabi Ibrahim. Digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 67. Sejak zaman Nabi Ibrahim, ya, karena ada yang mengklaim katanya Ibrahim itu adalah nenek moyang agama Yahudi atau Nasrani. Nah, Al-Quran dengan sangat tegas menjelaskan bukan. Allah berfirman begini, "Makana Ibrahimu Yahudiyaw wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seseorang yang beragama Yahudi dan bukan pula Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang muslim yang lurus. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ayat ini dengan sangat tegas, dengan sangat gamblang menolak, ya, klaim dari kalangan Yahudi dan Nasrani bahwa mereka itu, ya, nenek moyangnya adalah Ibrahim, atau kaitannya dengan agama, bahwa Ibrahim itu adalah menurunkan agama Yahudi dan Nasrani. Itu ditolak dengan sangat tegas oleh Al-Quran karena Nabi Ibrahim itu disebut sebagai orang yang beragama Islam. Muslimun, yang hanif, yang lurus, yang tidak musyrik. Jadi ini menarik dan ini diperjelas di sejumlah ayat yang lainnya. Misalnya kemudian terhadap atau terkait dengan keturunan-keturunan Ibrahim itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Jadi sangat jelas dan gamblang Al-Quran memberikan gambaran
Sejak zaman Ibrahim, ya, Ibrahim itu bukanlah pendiri dari agama Yahudi dan agama Nasrani. Karena agama Yahudi dan Nasrani itu baru muncul kemudian setelah nabinya wafat. Ya, bukan pada saat nabinya hidup. Baik agama Yahudi zaman Musa maupun agama Nasrani di zaman Nabi Isa. Itu tidak ada. Setelah nabi-nabinya wafat, barulah muncul agama Yahudi dan barulah muncul agama Nasrani. Yang itu kemudian disebut oleh Al-Quran. Bahwa agama ini tidak mengacu kepada agamanya Ibrahim. Karena sudah berbeda. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah seorang Muslim yang hanif. Dan kemudian Ibrahim mewariskan agama itu kepada anak cucunya. Ya, digambarkan Yakub, yaitu cucunya Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Ishak, itu juga sama mengatakan kepada keturunannya bahwa janganlah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi sangat jelas runtut pewarisan dari agama Islam itu. Nah, maka sahabat sekalian, istilah Yahudi, kita kembali kepada peristilahan tadi. Istilah Yahudi itu merujuk kepada kelompok, ya, bangsa manusia yang bagian dari keturunan Bani Israel yang kemudian beragama Yahudi itu. Nah, yang menarik, Bani Israel sebagai bangsa itu ternyata tidak semuanya beragama Yahudi. Ada dari Bani Israel itu yang beragama Nasrani di zamannya setelah Nabi Isa, ya, mengikuti tata cara yang lebih kemudian, yaitu di zamannya Nabi Isa. Dan ada juga Bani Israel yang beragama Islam. Ya, jadi ini menjadi proporsional kita melihat Bani Israel sebagai bangsa, Yahudi sebagai bagian dari Bani Israel, dan dari Yahudi itu sendiri kemudian juga bermacam-macam. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, bahkan menganut agama-agama yang lain. Dan mereka kemudian tersebar di seluruh dunia dikarenakan ada proses-proses konflik, ya, di tanah Kan'an itu, di kawasan Palestina itu, sehingga Bani Israel nanti pada satu ketika akan keluar kembali dari Palestina itu ke seluruh penjuru dunia, di berbagai kawasan di Eropa, di Rusia, di Amerika, di Timur Tengah, bahkan sampai ke India dan sebagainya. Tentang Bani Israel yang menganut berbagai macam agama itu diceritakan oleh Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Orang-orang yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah mengazabmu karena dosa-dosamu? Sebenarnya kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni siapa saja yang dikehendakinya dan mengazab siapa saja yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang Bani Israel yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani yang mereka melakukan klaim-klaim kebenaran. Ya, biasa saja setiap agama memiliki klaim kebenaran atas agama yang dianutnya. Tetapi kalau kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling mulia karena keturunan Tuhan dan kekasihnya Tuhan sehingga tidak bisa salah dan menjadi paling mulia di antara manusia, nah itu kemudian disanggah, di-counter oleh Al-Quran. Gak bisa, kalian juga manusia biasa, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, kalau yang baik ya dapat pahala baik, kalau yang buruk ya dapat balasan yang buruk dan seterusnya. Ya, tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah di antara Bani Israel itu ada yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 10,
digambarkan seorang Yahudi yang kemudian berpindah masuk Islam, ya. Seorang Yahudi beragama Yahudi yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Itu diceritakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 10. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israila ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah padahal kamu mengingkarinya? Dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut di dalam Al-Quran itu, lalu dia beriman. Sedang kamu menyombongkan diri, sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini bercerita tentang seorang Bani Israel yang tadinya menganut agama Yahudi dan kemudian mengakui kebenaran Islam, mengakui kebenaran berita-berita Al-Quran. Ya, dalam sejarah itu digambarkan menceritakan seorang Yahudi di Madinah namanya Abdullah bin Salam yang kemudian mengakui kenabian kerasulan Nabi Muhammad. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah Bani Israel itu juga kemudian beragama macam-macam gitu, bukan hanya Yahudi. Salah satunya bisa Yahudi, kemudian bisa Nasrani, dan tapi juga ada yang Muslim dan seterusnya. Oke. Dan yang terakhir sahabat sekalian adalah istilah Zionis. Ya, ini istilah yang tidak muncul di dalam kitab suci dikarenakan istilah Zionis ini baru muncul di akhir-akhir abad ke-19. Zionis inilah yang kemudian menjadi akar dari munculnya negara Israel. Nah, kita harus memahami bahwa Zionis ini menjadi bagian lagi dari Bani Israel. Ya, Bani Israel sebagai sebuah bangsa yang besar, yang 12 suku itu bagiannya adalah Yahudi. Di kalangan Yahudi itu ada lagi grade-nya. Yahudi yang paling asli, kemudian ya di bawah derajatnya, dan kemudian yang sudah tercampur dengan berbagai macam suku bangsa lainnya. Nah, ini selama ribuan tahun sudah menyebar ke seluruh dunia. Banyak di akhir-akhir abad ke-20 itu yang menyebar di Rusia, di Eropa Timur, di Eropa Barat, ya, kemudian nanti ke Amerika dan seterusnya. Yang mereka itu kemudian menjadi masalah sosial di tempat mereka berada. Nah, dikarenakan itu kemudian kita dengar atau kita lihat dalam catatan sejarah, mereka kemudian diusir dari Rusia, kemudian di Jerman bahkan dibunuhi. Di kawasan Eropa dan Rusia itu ada sekitar 7 jutaan bangsa Yahudi yang kemudian dianggap sebagai masalah dan kemudian diusir dari sana, bahkan dibunuh, dibumi hanguskan. Ya, bahkan di zamannya Nazi Jerman itu ada peristiwa yang disebut sebagai Holocaust yang memusnahkan bangsa Yahudi itu. Sehingga muncul ide ya di akhir abad ke-19 dari seorang wartawan Yahudi namanya Theodor Herzl, yang dia ini lahir di Hungaria dan kemudian meninggal dalam usia 40-an, dimakamkan di Austria. Dialah yang kemudian memunculkan ide gagasan awal Zionism, bahwa bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi itu seharusnya memiliki tanah air sendiri. Nah, mereka mencari-cari mana ya tanah air yang cocok, maka dikaitkanlah dengan informasi dari kitab suci bahwa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Nah, mereka lantas membuat sebuah gerakan politik untuk mengembalikan ya besar-besaran bangsa Yahudi ini menuju ke tanah Palestina itu. Merebut tanah Palestina dari penguasa yang sudah ada di zaman itu. Mulai dari sepetak tanah kemudian dibesarkan dengan dukungan dari Inggris waktu itu dan sekutunya. Karena ada kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalamnya itu untuk melakukan aneksasi politik di kawasan Timur Tengah itu. Ya, jadi sesungguhnya berdirinya negara Israel itu bukan karena soal agama, tetapi sesungguhnya adalah gerakan politik yang dilakukan
atau digagas oleh Theodor Herzl ini didukung oleh berbagai elit politik dan gerakan-gerakan Zionisme di seluruh dunia itu. Maka pada tahun 1948 ya 14 Mei itu dideklarasikan katanya kemerdekaan mereka. Padahal merdeka dari apa tidak jelas. Wong mereka yang melakukan merebut tanah itu dari penguasa Palestina waktu itu, yaitu kerajaan Ottoman Turki atas dukungan Inggris. Maka sejak itu terjadilah konflik-konflik dan brutalitas ya, kebrutalan yang tidak ada akhirnya sampai seperti yang sekarang kita lihat karena mereka merebut tanah yang ada di Palestina. Maka sejak itu terjadilah perebutan tanah milik Palestina ya, direbut oleh bangsa Israel atas dukungan Inggris dan sekutunya. Karena ternyata mereka juga Inggris dan sekutunya pihak barat ini memiliki kepentingan politik di kawasan itu ya. Nah, maka kalau kita lihat sejarah yang terjadi seperti ini terkait dengan Zionisme ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya konflik yang terjadi di Palestina itu bukan masalah agama. Apalagi terkait dengan Bani Israel, yang sesungguhnya Bani Israel itu juga memiliki berbagai macam agama. Bukan, ini adalah gerakan politik dari sebagian kecil kalangan Bani Israel, Yahudi ya, yang juga tidak disetujui oleh sebagian dari kalangan Bani Israel itu sendiri, bahkan oleh penganut Yahudi itu sendiri. Jadi ketika ini terjadi konflik ini di berbagai belahan dunia, di Amerika misalnya, di New York misalnya, itu bergerombol, berkumpul ya para penganut Yahudi dan kemudian salah seorang rabinya, Miriam Grossma, itu berpidato menyampaikan bahwa orang-orang penganut Yahudi ya Jewish yang ada di New York itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel atau Zionisme yang mendirikan negara Israel itu. Oke ya, jadi dengan cara ini atau dengan kajian ini mudah-mudahan kita menjadi proporsional melihat masalah yang terjadi dan kemudian kita bisa menyikapi juga secara proporsional, tidak kemudian menggebyah-uyah menyamaratakan terhadap semua bangsa Bani Israel atau bahkan penganut Yahudi, melainkan fokus kepada penyelesaian konflik atas apa yang dilakukan oleh para kaum radikal dari sebagian golongan Yahudi yang memang mereka melakukan kebrutalan yang tidak manusiawi di sana. Itu yang harus kita selesaikan secara politik dan secara kemanusiaan yang beradab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.